Yang pertama, hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Yang kedua, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Yang ketiga, hambatan ekologis. Seorang komunikator yang handal akan memperhatikan hambatan ekologis ini untuk memperlancar komunikasi organisasi. Yang keempat, hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang biasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kelima atau terakhir, hambatan sosio-antropologis. Hambatan sosio-antropologis terjadi pada sisi komunikasi atau audiens atau penerima informasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan merupakan pemberian dorongan atau pembubaran semangat kerja orang lain dalam sesuatu hubungan organisasi. Dan apa itu hubungan organisasi? Yaitu persepsi karyawan terhadap bagaimana organisasi yang mereka tulis, mereka terhadap sentra umum. Ya, itulah materi saya semula. Saya akan jelaskan tentang konsep etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam ini, etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Sedangkan menurut ilmu sosiologi berpendapat bahwa etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat-sifat dan buruk. Jadi intinya, etika adalah sebuah aturan yang lahir dari kebiasaan dan dianggap sebagai ukuran nilai untuk membuktikan sesuatu yang pantas atau tidak pantas, bisa juga untuk menilai apakah sesuatu tersebut baik atau tidak. Maka dari itu, keberadaannya etika sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman saya akan melanjutkannya. Saya akan melanjutkan materi tentang etika komunikasi organisasi. Etika komunikasi organisasi. Yang pertama, tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sesama para komunikasi. Yang ketiga, singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami terutama dalam komunikasi yang bersifat mendesak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari komunikasi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian tertidur kembali, komunikasi selalu menjadi kegiatan utama kita, entah itu komunikasi verbal maupun non-verbal, entah itu komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi organisasi. Masalah etika dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah yang menyangkut praktik-praktik organisasi di tempat kerja, kemudian yang kedua adalah menyangkut keputusan, praktik-praktik etika komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu adalah rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. Dari sudut pandang sebagian besar anggota organisasi, kepentingan organisasi didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan yang paling akhir. Yang kedua yaitu adalah kebijakan dan praktik personel. Masalah ini diperkenankan dengan etika kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat dan kedisiplinan, pemberhentian dan masalah pensiun anggota organisasi. Kewajiban umum organisasi adalah berperilaku adil pada anggota organisasi dan perspektif di setiap jenjang karirnya. Yang ketiga adalah keleluasan dan privasi dan pengaruh terhadap keputusan pribadi. Perjanjian eksplisit dan implisit antara pegawai dengan organisasi yang mempekerjakan mereka memberi peluang kepada organisasi untuk memperhatikan. Pertama, menumbuhkan kebiasaan bersikap adil dengan memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. Yang kedua, mengutamakan motivasi umum daripada motivasi pribadi. Yang
ketiga, menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.